Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menetapkan wilayah di DKI Jakarta hingga Jawa Barat berstatus siaga banjir. Penetapan level siaga ini akan berlaku pada 13 hingga 15 September 2021. BMKG menetapkan level siaga banjir menyusul adanya prediksi cuaca ekstrim yang terjadi di provinsi tersebut. Sementara itu ada 4 provinsi yang ditetapkan siaga banjir, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak, potensi dampak bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan atau tanah longsor dari cuaca ekstrim selama 3 hari ke depan. Dan untuk level siaga, tepatnya pada 15 September 2021. Cuaca ekstrem tersebut terjadi akibat mulai aktifnya sejumlah fenomena dinamika atmosfer yang melewati wilayah Indonesia. Di sisi lain, fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin akan terpantau aktif di wilayah Indonesia hingga seminggu ke depan. MJO, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin adalah fenomena dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas di sekitar wilayah aktif yang dilewati. Selain itu, pertemuan kecepatan angin mengakibatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Kemudian suhu muka laut yang masih hangat hingga tingginya kelembapan udara juga mendukung fenomena cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi di Indonesia. Suhu muka laut dan anomali suhu muka laut juga terpantau masih hangat di sebagian besar perairan di Indonesia yang mendukung peningkatan suplai uap air sebagai sumber pembentukan awan-awan hujan. Kondisi tersebut juga didukung oleh masih tingginya kelembapan udara di sebagian besar wilayah di Indonesia hingga seminggu ke depan. Ya, pemirsa, waspada banjir Jakarta. Itulah topik dialog kita pagi ini. Potensi hujan lebat yang berimplikasi terhadap banjir akan terjadi secara meluas di wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, BMKG menetapkan level siaga banjir menyusul adanya prediksi cuaca ekstrim yang akan terjadi. Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, ada Pak Fahri Rajab. Pak Fahri, selamat pagi, salam sehat dengan Patricia di studio, Pak. Ya, selamat pagi, salam sehat, Mbak Patricia. Oke. Pak Fahri, sebelumnya saya mungkin ingin mengkonfirmasi, jadi perakiraan cuaca di Jakarta seperti apa, Pak Fahri? Karena datanya kan adalah 13 sampai 15 September kalau tidak salah. Iya, jadi BMKG mengeluarkan informasi cuaca itu secara rutin diupdate setiap hari ya. Nah, yang tadi disampaikan adalah yang berlaku tanggal 13 sampai 15 perakiraan cuaca 3 harian ya, yang dikeluarkan pada tanggal 12. Ya. Nah, sekarang tanggal 15 kami mengupdate kembali gitu kan, dan memang sampai dengan 3 hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah DKI Jakarta. Namun kalau dilihat hari per harinya, yang tanggal 14 itu memang yang lebih tinggi intensitasnya dibanding hari ini dan besok. Sampai tanggal berapa berarti, Pak, hitungannya? Sampai tanggal 3 hari ke depan, artinya sampai tanggal 18 atau hitungannya dari yang tanggal 12? Begini, bukan berarti sampai tanggal 18, cuma tanggal 19 tidak ada info lagi, enggak gitu. Kita update tiap hari per 3 hari gitu kan. Nah, jadi hari ini kami update sampai dengan tanggal 18 masih ada potensi hujan. Besok kami update lagi sampai tanggal 19 masih ada apakah masih ada, akan kami update lagi. Jadi dari update terakhir sampai dengan tanggal 18 masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek. Oke, berarti itu merata di daerah DKI Jakarta ya, Pak Fahri? Iya, Jabodetabek ya, merata terutama di wilayah selatan ya, seperti Depok, Bogor, Jakarta Selatan ya, Jakarta bagian timur juga, Jakarta Timur ya, Bekasi. Kalau terkait dengan siaga banjir juga di daerah Jabodetabek itu sudah termasuk atau mungkin ada daerah-daerah yang harus meningkatkan kewaspadaannya? Iya, betul. Status siaga kami keluarkan pada tanggal 13 ya, berlaku untuk tanggal 14. Nah, berdasarkan update terbaru, untuk hari ini dan besok statusnya menurun menjadi level waspada.
ya. Waspada seiring dengan intensitas hujannya juga menurun. Tapi bukan berarti tidak ada potensi ya, tetap ada potensi tapi levelnya waspada. Oke, jadi apa sebetulnya yang terjadi Pak Fahri? Kenapa kemudian beberapa saat terakhir ini terjadi hujan lebat atau mungkin sampai dengan adanya siaga banjir? Seperti apa sebetulnya fenomenanya? Ya, sebenarnya ini sebuah fenomena yang lazim terjadi ya di periode peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Untuk wilayah ekuator, wilayah tropis seperti Indonesia, hujan dengan intensitas lebat, bahkan sangat lebat tapi dalam periode singkat, kadang disertai angin kencang dan petir, itu merupakan kondisi yang lazim terjadi di periode peralihan musim. Ya. Nah, saat ini kita sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek ya, berada dalam periode peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Maka hujan dengan intensitas lebat, tapi dalam durasi pendek itu berpotensi terjadi. Selain itu juga kondisi dinamika atmosfer yang ada di wilayah Indonesia saat ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan awan-awan hujan. Ya, seperti adanya daerah pertemuan angin, kemudian adanya penguapan yang cukup intens karena suhu muka laut yang cukup hangat. Jadi faktor-faktor itu berinteraksi sehingga menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup banyak saat ini di atas wilayah Indonesia. Oke, artinya ini adalah fenomena yang bisa dikatakan lazim terjadi. Tapi seperti apa Pak Fahri? Apakah sudah ada koordinasi dengan mungkin pemerintah daerah terkait dengan tadi ya early warning atau mungkin peringatan dini bagi pemerintah terkait dengan cuaca ekstrim ini? Iya, tentu kami telah berkoordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait, dengan stakeholder terkait, baik itu di level pusat maupun di level daerah ya, dengan BNPB, dengan BPBD, dengan stakeholder lainnya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri. Kami selalu mengupdate informasi kami ya, informasi perkembangan cuaca selalu kami infokan ke seluruh stakeholder kami, termasuk untuk wilayah Jabodetabek juga. Early action sendiri dari pihak-pihak terkait, koordinasinya sejauh ini sudah seperti apa Pak? Sudah siapkah dengan adanya prediksi ini? Iya, BMKG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan informasi potensi ya. Oh, ini ada potensi hujan lebat yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang, longsor. Nah, kemudian instansi terkait baik itu pusat maupun daerah, Pemda, BNPB, BPBD menindaklanjuti dengan kesiapsiagaan gitu ya. Nah ini saya melihat memang ya ada yang menindaklanjuti misalnya dengan melakukan pengerukan sungai gitu ya, pembersihan saluran air, ada juga yang merespon seperti itu. Oke, dengan adanya potensi hujan deras yang terjadi Pak Fahri, apakah mungkin dari sejumlah wilayah yang kemudian diberikan peringatan terkait dengan adanya cuaca ekstrim ini memiliki karakteristiknya tersendiri mungkin Pak Fahri yang bisa kemudian berdampak kepada bencana seperti banjir? Iya, kalau kita bicara Jabodetabek ya, kalau konteksnya Jabodetabek, dari sisi karakteristik cuaca dan iklimnya, memang saat ini sedang dalam periode peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, kalau dari sisi sebarannya sendiri wilayah ya, memang wilayah selatan relatif punya potensi intensitas hujan yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya, gitu ya. Wilayah selatan seperti Bogor, Depok, ya, Jakarta Selatan, itu karena pengaruh kondisi geografis lokal juga. Ya, di selatan kita kan ada gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, ya, itu juga turut berpengaruh terhadap kondisi cuaca dalam skala lokal. Oleh karenanya, wilayah hulu ini ya, memang juga perlu menjadi perhatian karena memang potensi hujannya juga masih tinggi. Terkait dengan adanya potensi ini, Pak Fahri, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar mengantisipasi dampak terkait dengan cuaca ini? Baik, sebenarnya yang perlu kita bangun pertama, paling awal adalah kesadaran kolektif ya, bahwa kita memang tinggal dan hidup di daerah yang memang punya keragaman potensi bencana hidrometeorologi.
Ya. Jadi potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia itu bisa terjadi sepanjang tahun gitu ya. Sekarang dalam periode peralihan ini, peralihan musim, ya potensi bencana hidrometeorologinya banjir bandang, angin kencang, bahkan kadang hujan es gitu ya. Nah, di periode musim hujan nanti ada lagi potensinya ya hujan, banjir bandang, longsor. Kemudian pada periode musim kemarau, potensi bencana hidrometeorologinya kekeringan, kebakaran hutan. Itu jadi kita harus punya kesadaran kolektif dulu bahwa memang kita tinggal dan hidup di daerah yang rawan bencana hidrometeorologi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Dari kesadaran kolektif itu ya kita harus membangun hidup yang memang pola hidup yang ramah lingkungan gitu ya. Misalnya ya membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Dari hal kecil itu justru yang nanti akan dapat memberikan dampak yang besar gitu kan. Kemudian kita mulai juga dari lingkungan kita sendiri, pastikan saluran air di rumah kita itu siap untuk menerima dan mengalirkan air ya. Kemudian kalau ada pohon-pohon yang sudah tua dan rindang gitu ya, mungkin bisa mulai dipangkas untuk menghindari adanya pohon tumbang. Kemudian dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik pusat maupun daerah mungkin bisa melakukan pengerukan sungai ya, agar siap untuk menerima air dalam jumlah besar dan mengalirkannya ke laut. Mungkin itu ya kesiapsiagaan yang bisa kita lakukan. Oke, Pak Fahri, berbicara soal cuaca ekstrim ini, jadi kira-kira ini potensinya akan terjadi berapa lama Pak Fahri, agar masyarakat juga lebih aware, berhati-hati kalau misalnya memang perakiraannya mungkin sampai akhir bulan atau mungkin sampai akhir tahun, seperti apa? Iya, kalau kita lihat potensi secara umum ya, seperti tadi saya sampaikan, saat ini Jabodetabek dan juga sebagian besar wilayah Indonesia sedang dalam periode peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Ya. Nah, ciri khas dari periode peralihan itu adalah hujan dengan intensitas lebat tapi dalam durasi pendek. Nah, ini masih berpotensi terjadi sampai dengan kita masuk musim hujan nanti. Musim hujan diperkirakan mulai di pertengahan Oktober hingga awal November nanti ya. Tapi ada beberapa daerah juga yang dari awal Oktober sudah masuk musim hujan. Beda-beda tiap lokasi. Nah, apakah artinya setelah musim hujan potensinya berkurang? Belum tentu juga. Justru pada musim hujan kan durasi hujan akan semakin lebih lama setiap harinya. Justru itu potensi bencana hidrometeorologi juga tetap akan terjadi. Pak Fahri, apakah bisa dikatakan bahwa saat ini sedang terjadi anomali cuaca seperti itu, Pak Fahri? Maksudnya adalah kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin prediksi atau cuaca ekstrim yang terjadi mungkin tidak secepat sekarang ini, atau sebenarnya apa yang kemudian sekarang sedang terjadi? Iya, kalau bandingannya tahun lalu sama aja ya. Tahun lalu juga ada kondisi seperti ini gitu kan. Jadi kalau kita bicara anomali, kita harus melihatnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. 10, 20, 30 tahun gitu kan, analisisnya seperti apa. Itu kita baru bisa bicara anomali. Tapi kalau kita bicaranya per hari, yang ada adalah variabilitas, bukan anomali gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam jangka yang lebih panjang, dalam rentang waktu 10, 20, 30 tahun gitu ya, memang ada kecenderungan jumlah hari dengan hujan ekstrim itu semakin bertambah. Gitu ya. Jadi ini juga hasil riset dari beberapa pakar di dunia meteorologi ya, yang juga dipublikasikan oleh IPCC bahwa memang jumlah hari dengan hujan ekstrim itu semakin bertambah. Ini secara umum ya, dalam rentang waktu puluhan tahun. Oke, baik Pak Fahri, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan bahas mungkin di segmen selanjutnya. Selain Jakarta, ada daerah-daerah mana saja yang harus meningkatkan kewaspadaan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Good Morning Jakarta akan kembali usai jeda. Ya,
Masih pemirsa Morning Talk, kita lanjutkan. Kita masih terhubung dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, ada Pak Fahri Rajab. Pak Fahri, jadi kalau sebelumnya kita sudah bicara soal potensi waspada banjir di daerah Jakarta dan juga sekitarnya, kalau untuk potensi adanya mungkin cuaca ekstrim, curah hujan yang tinggi dengan intensitas tinggi di daerah-daerah lain Indonesia, di mana saja Pak yang harus diwaspadai? Pak Fahri? Pak Fahri masih bisa mendengar suara studio, Pak? Oke, silakan Pak Fahri. Bisa. Maaf, tadi masih. Oke, untuk wilayah lain yang masih perlu menjadi kewaspadaan, adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat itu antara lain di Sulawesi Barat ya, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tengah, kemudian di Gorontalo, Sulawesi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian untuk Jawa, sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat bagian selatan, kemudian Jawa Timur bagian selatan, Maluku Utara, dan Maluku dan Papua. Itu beberapa wilayah yang perlu menjadi kewaspadaan setidaknya untuk 3 hari ke depan. Untuk curah hujan tinggi atau mungkin disertai juga dengan angin kencang atau ada fenomena lain? Iya, potensinya hujan dengan intensitas lebat, kadang disertai dengan angin kencang. Bagaimana dengan mungkin adanya gelombang tinggi, Pak Fahri, atau mungkin ada fenomena-fenomena lain yang kemudian harus juga diperhatikan oleh masyarakat? Iya, untuk gelombang tinggi memang kita juga tetap perlu menjadi kewaspadaan ya, terutama untuk di perairan sebelah barat Sumatera ya, itu gelombang laut bisa mencapai 2,5 hingga 3,5 meter, kemudian selatan Jawa ya, sampai dengan selatan Bali, itu yang perlu menjadi kewaspadaan untuk gelombang laut. Oke, dengan adanya potensi hujan deras begitu Pak Fahri, kemudian juga mungkin disertai angin kencang atau ada juga fenomena-fenomena lain dengan daerah-daerah lainnya. Kalau koordinasi dengan Pemda sendiri selain di Jakarta pastinya dengan pemerintah provinsi lain atau daerah lain itu seperti apa? Terus dilakukankah koordinasi ini? Oh iya tentu, jadi BMKG baik di pusat maupun daerah, kami ada kantor di setiap provinsi ya, dan juga BMKG ada sekitar 190 UPT di seluruh Indonesia ya. Itu yang melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat ya, pemerintah daerah setempat. Jadi diseminasi informasi, update terus dilakukan, dan bahkan kami juga ketika potensinya sudah semakin tinggi ya, semakin potensi semakin terlihat, semakin sinyal semakin jelas, kami bersama dengan stakeholder terkait seperti BNPB, BPBD, TNI, Polri itu terjun ke lapangan untuk mengecek lokasi-lokasi yang memang rawan terjadinya bencana hidrometeorologi. Jadi informasi kami sebarkan ke berbagai macam kanal yang ada, baik itu via website, televisi, seperti yang kita lakukan sekarang ini, kemudian juga sosial media, kemudian juga melalui radio-radio lokal. Itu kami lakukan semua informasinya, kami diseminasikan dan kami koordinasikan dengan stakeholder lokal di setiap provinsi. Oke, Pak Fahri mungkin agak sedikit bergeser pembahasan kita, tapi saya ingin menanyakan mungkin di saat ini sudah adakah mungkin inovasi-inovasi atau mungkin terobosan-terobosan inovasi yang dilakukan oleh BMKG untuk juga memberikan informasi kepada publik biar publik juga mendapatkan informasi lebih cepat terkait dengan perkembangan cuaca, Pak Fahri? Iya, ada beberapa inovasi yang kami lakukan dalam 1-2 tahun terakhir ini ya, baik itu di sisi proses produksi penyampaian informasinya ya, maupun pada di sisi diseminasinya. Contohnya adalah saat ini kami sudah menjalankan
apa yang disebut dengan perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact based forecasting. Nah, perakiraan cuaca berbasis dampak ini adalah informasi yang sudah mengkombinasikan antara perakiraan cuaca dengan kondisi risiko ya di suatu tempat ya. Jadi ada di lamannya signatur.bmkg.go.id. Di situ informasinya tidak hanya bercerita tentang perakiraan cuacanya ya, tapi juga apa dampak yang akan terjadi gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan itu juga sudah ada di laman tersebut di perakiraan cuaca berbasis dampak. Jadi kita sudah bicara risiko, tidak hanya bicara cuacanya saja. Apa arti hujan lebat, apa yang harus dilakukan masyarakat, itu sudah ada informasi. Ini inovasi yang terbaru yang kami lakukan. Oke, Pak Fahri, kemudian secara kita mempersingkat ya tadi pembicaraan kita soal tadi di daerah Jakarta, kemudian juga sejumlah wilayah lain yang punya potensi dan juga sejumlah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BMKG. Di saat seperti ini, Pak Fahri, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk memitigasi diri sendiri atau mungkin keluarganya terkait dengan adanya potensi-potensi bencana itu? Iya, kalau dari sisi kami di BMKG yang jelas adalah kami berkewajiban untuk terus memberikan informasi secara update ya dengan waktu yang terus-menerus. Nah, kemudian dari sisi masyarakat yang dibutuhkan dan yang perlu dilakukan seperti tadi saya sampaikan di depan adalah kita menyadari bahwa kita memang tinggal dan hidup di daerah yang rawan bencana hidrometeorologi. Nah, kemudian yang perlu dilakukan juga, yang penting harus diketahui masyarakat adalah kenali lingkungan masing-masing, gitu ya. Kenali lingkungannya dulu. Oh, saya ini tinggal di bibir sungai, di pinggir sungai, gitu ya. Rawan ini kalau ada hujan lebat, maka yang harus saya lakukan adalah apa, gitu kan. Kalaupun sampai ya, misalnya terjadi luapan sungai, apa yang harus saya lakukan, saya harus kemana, gitu kan. Itu yang perlu dipahami masyarakat, kenali lingkungan masing-masing dulu, gitu ya. Nah, kemudian untuk memitigasinya tentu menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan itu yang harus kita lakukan bersama semua ya, pemerintah, masyarakat, gitu kan, agar lingkungan kita terjaga sehingga walaupun hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat itu tetap air tetap bisa mengalir dengan baik ke laut, gitu ya. Mungkin itu. Tapi ada tidak sih Pak Fahri mungkin evaluasi dari BMKG terkait dengan mitigasi bencana yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, pastinya dengan koordinasi dengan BMKG, apa saja mungkin yang harus dipertimbangkan atau mungkin dimaksimalkan? Iya, kalau evaluasi ya, BMKG tentu mengevaluasi apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya BMKG, gitu ya. Apakah informasi kami sudah nyampe, apakah informasi kami sudah ditindaklanjuti, gitu ya, apakah informasi kami sudah dipedomani, apakah informasi kami sudah dipahami, itu yang terpenting ya. Nah, kami melihat memang cukup beragam ya respon. Ada memang pemerintah daerah yang sangat responsif, sangat memahami informasi kami dan langsung menindaklanjuti, mempedomani informasi ini. Tapi juga ada pemerintah yang mungkin memang perlu waktu untuk menindaklanjuti informasi kami. Tapi saya melihat kesadaran kolektifnya sudah semakin tumbuh ya, sudah semakin banyak bahwa informasi ini memang penting, informasi potensi bencana, informasi perakiraan cuaca itu penting sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan. Hari kemudian merangkum dialog kita pagi hari ini, jadi rekomendasi dari BMKG sendiri untuk Pemda setempat dengan cuaca dengan potensi cuaca ekstrim seperti apa? Iya, rekomendasi yang bisa kami berikan pertama adalah update terus informasi dari BMKG ya.
kami secara otomatis selalu akan tetap memberikan informasi cuaca. Namun seandainya ada keperluan yang lebih spesifik untuk daerah lokal ataupun daerah tertentu, kami pun siap melayani gitu ya. Dan memang itu sudah dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil, lebih spesifik. Nah kemudian pahami dan pedomani informasi kami gitu ya, sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan ataupun pengambilan kebijakan. Karena potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia secara umum itu bisa terjadi di sepanjang tahun, ya, baik itu di periode musim hujan, periode musim kemarau atau di periode peralihan musim. Ya, masyarakat diminta selalu mengupdate informasi dari BMKG, sering-seringlah mungkin buka website atau mungkin aplikasi dari BMKG atau mungkin mencari informasi lebih lanjut terkait dengan situasi proyeksi cuaca untuk beberapa hari ke depan. Pak Fahri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Pak Fahri juga sehat selalu dan tetap berhati-hati juga di cuaca ekstrim saat ini. Selamat bekerja juga, salam untuk teman-teman di BMKG. Dan pemirsa Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.